Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi wan ghunian al-Qudsi ji'tu min sani isruna sains ikhwan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalan hayabina an nashkura syukron kasiron ilallahi ta'ala alladzi qad ata'na nikmatan wal hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak. Alhamdulillah. Secondly, peace and our salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who have been brought us from the darkness into the lightness. From Islam is nothing until now Islam is the biggest religion in this entire world. Hadirnya saya di sini untuk membacakan satu buah ayat yang mungkin telah lama ditinggalkan, telah lama dilupakan, dan sekarang sedang marak-maraknya dilakukan oleh umat manusia di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk dari golongan yang kafir. Kesombongan merupakan salah satu dosa yang pertama dilakukan oleh iblis ketika ia diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis malah menolak, karena ia merasa manusia, si Adam ini yang diciptakan dari tanah, itu tampaknya bukan apa-apa bagi mereka yang diciptakan dari api. Kesombongan inilah yang sangat berbahaya dan sehingga membuat Allah murka terhadap iblis, dan merupakan sombongan pertama dan salah satu dosa pertama yang dilakukan iblis. Masih banyak contoh kesombongan yang terjadi pada masa-masa dahulu, seperti contohnya kesombongan Fir'aun terhadap kekuasaannya, hingga ia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi nyatanya apa? Ketika ia dijatuhkan, ketika ia disiksa, ketika ia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Rawahu Muslim. Jadi kesombongan ini bahkan hanya dengan menolak kebenaran. Ketika ada seseorang yang mengingatkan Anda tentang kebenaran, kebaikan, jika Anda menolak tersebut, maka Anda sudah dinyatakan orang yang sombong. Begitu juga orang yang merendahkan manusia. Sama halnya dengan orang yang menolak atas kebenaran. Orang tersebut adalah orang yang sombong. Banyak hal-hal yang sering disombongkan pada zaman ini, seperti kecantikan maupun ketampanan, kekayaan, orang berilmu, serta pangkat dan jabatan. 4 hal tersebut merupakan hal yang paling sering disombongkan pada saat ini. Hati-hatilah kalian, hindari kesombongan. Niscaya akan menjatuhkan diri kalian sendiri. Terdapat banyak penyebab hinggapnya kesombongan dalam diri kalian sendiri. Yang pertama, diri kalian yang selalu membanggakan diri. Yang kedua, meremehkan dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, selalu menonjolkan, menampakkan diri Anda terhadap orang lain, menampakkan kesombongan, menampakkan kehebatan Anda. Serta yang terakhir, mengikuti hawa nafsu. Itulah 4 hal yang dapat menyebabkan hinggapnya kesombongan dalam diri Anda. Maka sekali lagi kawan-kawan, saya ingatkan kepada kalian, kurangi serta hindarilah sifat sombong dalam diri kalian, termasuk para orang-orang yang memiliki kesombongan atas jabatan mereka. Mohon sadar, karena jabatan Anda hanya sebagian di dunia ini. Masih banyak orang yang lebih hebat dari Anda.
hindari kesombongan, lebih banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumkinilahunna minni, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya itu dari saya, kesalahan hanya dari saya, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Yumkinilahunna minni, syukran kasiran lillahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.